Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Randi Fajar Rahmana dan teman saya Randy Ardiansyah. Kami di sini akan menganalisis jurnal dan artikel terkait tugas dari mata kuliah IRP dari dosen pengampu Pak Ginanjar Nugraha STMkom. Nah, ini untuk jurnal dan artikelnya. Yang pertama ada evaluasi sistem informasi IRP menggunakan Human Organization Technology atau HOT FIT model. Kemudian selanjutnya ada pengaruh implementasi sistem berbasis IRP untuk meningkatkan kinerja operasional pada PT Laju Perdana Indah. Kemudian selanjutnya ada perancangan bangun workflow management system pada kasus IRP. Kemudian yang terakhir ada peran Enterprise Resource Planning System atau IRP terhadap kinerja perusahaan, studi empiris pada industri pertahanan. Nah, langsung saja materi ini akan dijelaskan oleh Randy. Baik, di sini aku menjelaskan resume artikel jurnal pengaruh implementasi sistem berbasis IRP untuk meningkatkan kinerja operasional pada PT Laju Perdana Indah. Mengeksplorasi pengaruh sistem IRP terhadap kinerja operasional PT Laju Perdana Indah atau disingkat LPI di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula. Metodenya studi keputusan dengan mencari referensi dari internet dan bahan pustaka data primer dan sekunder digunakan untuk menggunakan informasi meningkatkan probabilitas. Artikel ini mengungkapkan bahwa implementasi ERP dapat meningkatkan probabilitas perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Praktik ini praktis bagi perusahaan. Artikel ini menunjukkan potensi manfaat signifikan dari ERP dalam meningkatkan probabilitas dan efisiensi operasional. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategi mengenai investasi dalam ERP. Baik, saya dosen jurnal dengan judul Ekosistem Informasi Enterprise Resource Planning ERP menggunakan Human Resource Technology HOT TFTI model studi kasus PT Gading Semesta Utama oleh Muhammad Fadil Ardisena. Menganalisis tingkat keberhasilan penerapan sistem ERP natural di PT Gading Semesta Utama, mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem ERP tersebut, terutama terkait dengan aspek manusia, organisasi, dan teknologi. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas sistem ERP di perusahaan tersebut. Untuk metodenya, penelitian dengan menggunakan model HUMA, organisasi teknologi HOT FIT model yang menggambarkan model IS, Session Line and Max Line dengan model FIT IT Organization. Faktor-faktor yang mempengaruhi net benefit. Peneliti ini menemukan bahwa 4 faktor utama mempengaruhi manfaat bersih net benefit dari implementasi ERP. Sistem OS semakin tinggi tingkatan pengguna sistem, semakin besar manfaat yang diperoleh. Usaha certification pesan pengguna terhadap sistem berkontribusi signifikan pada manfaat kebersihan dan lain-lain. PT Gading Semesta Utama perlu fokus pada peningkatan sistem SQ, kualitas informasi, dan kualitas layanan SEQ untuk meningkatkan pengguna kepuasan struktur yang menggunakan ERP. Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menyebabkan hubungan tidak signifikan antara sistem quality, server quality dengan sistem OS, BIOS, dan struktur environment dengan net benefit. Judul jurnal yang selanjutnya ada peran ERP terhadap kerja perusahaan studi empiris pada industri pertahanan. Untuk tujuannya menguji secara empiris dampak implementasi ERP pada kerja perusahaan industri pertahanan, meneliti hubungan antara implementasi ERP dan kinerja keuangan perusahaan industri pertahanan, meneliti hubungan antara implementasi ERP dan kinerja operasional perusahaan industri pertahanan. Untuk metodenya, metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif survei.
Responden penelitian adalah manajemen industri pertahanan, yaitu sebesar 110 orang dengan jabatan manajer sebagai simpel penelitian yang ditentukan dengan metode simple random sampling. Lalu pengumpulan data adalah questionnaires online. Analisis data dilakukan menggunakan software Smart PLS 3.3. Setiap item dalam kuesioner dinilai pada skala tipe Likert 7 poin, mulai dari sangat tidak setuju 1 hingga sangat setuju 7. Untuk komponen ada pada independent implementasi ERP, ada variable dependent, kinerja keuangan, kinerja operasional. Untuk implementasinya ada penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi perusahaan industri pertahanan yang telah mengimplementasikan ERP. Kuesioner server disebarkan secara online kepada perusahaan industri pertahanan yang dipilih. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan software Smart PLS 3.3 untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hipotesis penelitian. Jurnal selanjutnya ada rancangan dengan workflow manajemen sistem pada kasus ERP. Tujuannya meningkatkan kemampuan konfigurasi aplikasi, membangun sistem workflow manajemen sistem atau WFMS untuk mempermudah konfigurasi aplikasi ERP dengan mengikuti perubahan proses bisnis, meningkatkan reliabilitas workflow, membangun fitur perencanaan workflow berbasis semantik untuk mempermudah perancangan dan penggunaan kembali workflow yang ada. Metodenya mendekatkan ontologi, menggunakan web ontologi for service atau OWS untuk mengonotasi workflows dan melakukan perancangan sistematik menggunakan BVIEL. Mengadopsi business process execution leg sebagai standar untuk menjalankan dan mengolah workflow komponen ada workflow again, evaluation, hours of theory, event log database, metode pencarian workflow, work-leg generation. Untuk implementasinya, pengembangan aplikasi web, membangun aplikasi web menggunakan bahasa Java dan framework Spring, integrasi Airframe ODE, mengintegrasikan workflow again Afresh OD dengan sistem WFMS, Confresh, BPL ke OWS, membangun metode untuk mengonversi file BPL ke format WALS. Persamaan analisis. Berikut ringkasan persamaan di keempat analisis. Tujuan efisiensi dan kinerja. Semua studi bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja organisasi melalui implementasi sistem ERP atau teknologi pendukungnya. Untuk pemahaman teknologinya itu menggunakan teknologi seperti ERP, BPL, OWS atau sistem berbasis web untuk mendukung otomatis konfigurasi integrasi proses bisnis. Fokus pada data dan informasi. Pentingnya manajemen data dan kualitas informasi sebagai dasar peningkatan efisiensi integrasi sistem. Meningkatkan pentingnya integrasi antara sistem dan unit organisasi untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi. Pengembangan aplikasi umumnya melibatkan pengembangan atau manfaat aplikasi web untuk mendukung aplikasi dengan penggunaan sistem ERP secara optimal. Untuk timeline-nya di 2024 itu pengembangan aplikasi web berbasis Java, Spring, integrasi Airframe ODE sebagai workflow again, konversi file DPL ke OWS. Fokus pada pengembangan sistem workflow manajemen sistem WFMS untuk memudahkan konfigurasi ERP dan meningkatkan reliabilitas workflow dengan mencari sistematik berbasis teknologi OWS. 2022 ini penerapan ERP dalam industri pertahanan bertujuan untuk mengintegrasikan sebagai fungsi bisnis seperti produksi keuangan, manajemen persediaan, dan sumber daya manusia dalam satu sistem terpadu. Untuk ketangannya, ERP mengintegrasi proses bisnis antara departemen, meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pengambilan keputusan real time. Fungsi ERP berdampak positif pada kinerja keuangan dan operasional, tergantung pada kesiapan organisasi dan perancangan yang matang. 2033 untuk penerapan
Penerapan ERP Nautilus evolusi menggunakan hot fit model. Evaluasi penerapan ERP dalam aspek manusia, organisasi, dan teknologi, serta identifikasi faktor yang mempengaruhi manfaat bersih net benefit. 2024 ada penerapan sistem ERP di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula. Status ini yang menyoroti pengaruh ERP terhadap efisiensi operasional dan probabilitas perusahaan, mendukung pengambilan keputusan investasi ERP. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Randi Pajar. Nah, yang pertama ini ada dari struktur model. Yang pertama ada financial, kemudian HR, kemudian produk, kemudian ERP system, decision, distribution, dan distribution. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Yang pertama ada struktur model, manufaktur, produksi, mengelola proses produksi dari perencanaan hingga eksekusi, mencatat bahan baku, proses hasil produksi. Kemudian yang kedua ada human resource atau HR, mengelola data karyawan, absensi, penggajian, dan rekrutmen. Kemudian ada finance atau mencatat transaksi keuangan, laporan, dan penganggaran. Kemudian decision making, modul ini berupa dashboard atau business intelligence yang mengambil data dari semua modul untuk dianalisis dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada logistik, mengelola pengundangan, pemesanan bahan baku, pengiriman barang. Kemudian ada distribution, mengelola pengiriman produk ke pelanggan, rantai pasok, dan tracking. Kemudian ada hubungan antar model, yaitu production ke logistik dan distribution. Produksi menghasilkan barang jadi yang berupa data yang diteruskan ke logistik untuk penyimpanan dan ke distribusi untuk pengiriman. Kemudian ada finance ke semua modul semua aktivitas atau produksi, pembelian bahan, gaji, distribusi dicatat di modul keuangan untuk menghasilkan laporan lengkap. Kemudian ada human resource ke produksi. Human resource mengelola kehadiran dan jadwal kerja karyawan yang digunakan dalam perhitungan output produksi. Decision making ke semua modul. Modul ini menarik semua data dari seluruh modul lain untuk menyajikan laporan kinerja, tren produksi, efisiensi, distribusi, dan sebagainya. Nah, ini untuk struktur model selanjutnya, yang dimana ada rehabilitas konstruk dapat dinilai dari Cronbach, Alpha, dan Composite Reliability dari masing-masing konstruk. Uji hipotesis, pengujian hipotesis dalam PLS disebut juga dengan inner model test. Pengujian ini meliputi pengukuran signifikan, pengaruh langsung, dan pengaruh tidak langsung, serta pengukuran besar menggunakan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, mungkin itu kurang lebihnya untuk penjelasan dari gambar struktur model di samping. Kemudian ada hubungan antar ERP yang di bawah, itu keuangan distribusi pertahanan berdasarkan analisis diperoleh bahwa nilai P value sebesar 0,002 lebih besar dari 0,050 dan nilai beta 0,432 hingga disimpulkan bahwa ERP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan distribusi pertahanan. Kemudian ini untuk selanjutnya struktur mode penelitian konstruk atau latent variable. Nomor 1 ERP, indikatornya ERP 1, ERP 2, ERP 3, ERP 4, ERP 5. Kemudian ada kinerja keuangan atau KK. Indikatornya KK1, KK2, KK3, KK4. Kemudian ada kinerja operasional atau KO. Indikatornya KO1, KO2, KO3, KO4. Kemudian ada hubungan antar konstruk part model.
di mana ERP ini berhubungan dengan kinerja keuangan. Beta 0.432 T static 3.768 P value 0,0.002 keputusan supported. Keputusan itu pendukung. Kemudian ERP berhubungan dengan KO atau kinerja operasional. Beta 0.345 T static 6.435 P value 0,000. Kemudian penjelasannya, ERP menjadi variabel eksogen atau independen yang mempengaruhi dua variabel endogen atau kinerja keuangan, kinerja operasional. Hubungan keduanya signifikan ditunjukkan oleh P value kurang dari 0.05 dan T static lebih dari 1.96. Model ini menggunakan pendekatan partial learned square atau PLS dengan software Smart PLS 3.0. Ini untuk selanjutnya untuk model hot fit dalam manajemen sistem informasi. Nah, ini untuk penjelasannya. Komponen utama model hot fit. Model ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah teknologi, SQ atau System Quality. Kemudian yang kedua ada IQ atau Information Quality. Kemudian ada SEQ, Service Quality. Komponen ini menggambarkan seberapa baik sistem informasi secara teknis. Kemudian yang kedua ada kemudian yang B ada human atau manusia. Yang di dalamnya ada SU, System Use. Kemudian ada US, User Satisfaction. Berhubungan dengan bagaimana manusia atau user menggunakan atau memproses sistem informasi. Kemudian yang C itu ada organization, yang dimana isinya adalah STR atau structure, ada LO atau leader organization. Berhubungan dengan para organisasi dalam mendukung implementasi sistem. Kemudian yang terakhir ada NB atau net benefit atau manfaat bersih, merupakan hasil akhir dari penggunaan sistem baik dalam efisiensi, produktivitas maupun kepuasan secara keseluruhan. Nah, untuk hubungan antar komponen itu memiliki 13 hipotesis hubungan H1 sampai H13 antara variabel-variabelnya. Nah, ini mungkin bisa dilihat untuk hubungannya. Nah, adapun kesimpulan struktur, model ini menunjukkan bahwa kesuksesan suatu sistem informasi dalam bentuk manfaat bersih atau NB atau net benefit sangat bergantung pada kualitas teknologi sistem informasi dan layanan, keterlibatan manusia, kemudian dukungan organisasi, dan semua faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap manfaat bersih yang diperoleh dari sistem informasi. Nah, ini untuk yang selanjutnya bisa dilihat ya. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah pengembangan relasi menggunakan BVL ke aplikasi, menerima informasi workflow, hasil pencarian, kemudian ada tipe aktor eksternal. Kemudian yang nomor 2 aplikasi WFMS, komponen pusat untuk proses otomatisasi. Kemudian yang kedua ada relasi menerima file BPL dari pengembang, melakukan validasi BPL, menyimpan BPL yang valid, melakukan konversi BPL ke OWLS, melakukan pencarian sistematik berdasarkan OWLS, memberikan hasil pencarian pengembangan. Dan yang ketiga itu variabel BPL, input file BPL
Kemudian ada output. Jika valid, lanjut ke proses konversi, dan jika tidak valid, menampilkan pesan file tidak valid. Kemudian ada relasi bagian dari aplikasi. Kemudian ada BPEL, bahasa proses bisnis berbasis XML. Relasinya disimpan di server, jika valid dikonversi ke OLS. Kemudian konversi ke OWLS. Proses transformasi dari BPEL ke OWLS, relasinya itu input BPEL terus output OWLS. Representasi sistem semantik dari proses workflow. Relasi digunakan dalam metode pencarian sistematik, pencarian workflow. Metode pencarian sematik. Relasinya itu input OWLS, outputnya informasi workflow yang relevan ke pengembang. Ini yang penjelasan yang tadi yang ini ya, untuk penjelasan dari gambar ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy. Selanjutnya peta proses bisnis, yang dimana ada penerimaan bahan baku, produksi, distribusi, pelaporan keuangan. Setiap tahap terintegrasi dalam sistem ERP untuk menghasilkan keputusan operasional yang lebih cepat dan tepat. Pentingnya analisis dan manajemen proses bisnis. Analisis menentukan bagian mana dari proses bisnis yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Manajemen meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi ERP di PT LPI menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya logistik, peningkatan kepuasan pelanggan, penguatan daya saing perusahaan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, happy nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.